Welcome back, ketemu lagi bersama gue Irwancan di konten Pundit Abangan edisi terbaru. Kali ini gue mau ngomongin tentang target yang harus dicapai sama pelatih timnas Indonesia yang baru, yang mungkin aja bisa jadi dalam waktu dekat, bisa jadi bulan depan bakal ada pelatih baru bagi timnas Indonesia. Nih, yang jelas beberapa nama yang udah disebutin, yang diajuin sama netizen beberapa hari belakangan nih udah ada sih ya. Salah satunya adalah kayak Jesus Casas, kemungkinan besar bakal jadi pelatih Singapura, karena kata Singapura ngincer juga, berarti ini Indonesia harus nyari kandidat yang lainnya nih. Netizen silakan cari kandidat yang lainnya. Bahkan salah satu pengamat sepak bola, Bung Ropan ya, Robi Pangemanan, dia ngusulin Paulo Bento tuh, mantan pelatihnya Uni Emirat Arab kalau salah ya, pernah ngelatih Uni Emirat Arab selama kurang lebih 2 tahun. Dia juga pernah membawa di Piala Dunia Korea Selatan, di Piala Dunia 2022 sampai lolos ke 16 besar di fase gugur. Dia juga pernah ngelatih Portugal kalau salah ya. Dan CV-nya pun menarik, bagus, dan untuk di sepak bola Asia dia udah sedikit banyak udah tahu kultur sepak bola di Asia. Ada lagi yang masih pengen Sintayong balik, silakan aja. Tapi yang jelas bagi gua nih, siapapun nanti pelatih Indonesia terbaru yang bakal ganti coach Patrick Kluivert, bakal ada desas-desus isu Wivangga lah, atau ada juga yang nyaranin netizen Erik ten Hag sekalian ya kan. Siapapun itu nanti pelatih timnas Indonesia, kalau gua pribadi sih ya, opini gua, ini pelatih Indonesia wajib banget nih dapetin trofi Piala AFF edisi 2026 yang bakal digelar rencananya pertengahan Juli 2026. Karena kenapa sih AFF ini harus kita raih? Karena menurut gue ini salah satu trofi yang penting bagi Indonesia. Pentingnya apa? Yang pertama, kalau kita juara Piala AFF ini bakal menaikkan gengsi Indonesia. Kita nggak ngomongin Asia dulu, di kawasan Asia Tenggara. Pride-nya bakalan naik nih. Karena apa ya? Karena kalau kita jadi juara AFF tahun depan 2026, ini kita bakal lebih pede nih untuk berbicara di Piala Asia 2027. Karena apa ya? Karena di Piala Asia 2027 nanti kalau kita ketemu Arab Saudi, ketemu Australia, bahkan ketemu Korea Selatan, terus juga ketemu Jepang, ini bakal minder sama Indonesia. Karena apa ya? Karena Jepang sampai saat ini belum pernah sekalipun jadi juara Piala AFF. Makanya kalau kita jadi juara Piala AFF tahun depan 2026, ini kita bakal bisa bikin lawan tangguh di Asia gemeter ya kan. Itu satu. Yang kedua ya, kita kan udah sering nih jadi juara 2 Piala AFF, udah lebih dari 5 kali kita jadi runner up. Nah, wiswayahe kalau kata orang Jawa, udah saatnya saat ini tahun depan Indonesia wiswayahe untuk jadi juara 1 Piala AFF, karena ya udah berkali-kali nih kita masuk ke final dan gagal jadi juara. Dan yang terakhir di AFF terakhir tuh pas di era Sintayong ya, tahun lalu di akhir 2024, gue sangat apa ya, kecewa berat sih. Karena apa? Karena di ajang Piala AFF senior dia turunin malah pemain mudanya, skuad mudanya nih, U22. Menurut gua sih ya, event itu sekelas AFF harusnya skuad yang turunin ini skuad senior, mau itu lapis kedua, lapis ketiga, yang penting skuad senior tuh dicampur sama skuad junior, nggak apa-apa. Tapi kalau mayoritas skuad junior ya ini sama aja ya, membuang kesempatan kita untuk meraih trofi Piala AFF. Biarpun ini perkembangan pendapat netizen itu ya, mereka bilang ya Piala AFF ya ngambil kalender FIFA buat apa ya kan, Piala Cikil apa ya. Tapi kalau kita lihat ya, tim-tim kuat di Timur Tengah, dia kan ada juga tuh yang mirip kayak Piala AFF tuh, buat turnamen yang diadain buat dia doang tuh. Kayak di Timur Tengah ada nama Piala Teluk. Ini juga gengsinya gede juga Piala Teluk di Timur Tengah ya. Siapa yang ngebantah Arab Saudi itu sekarang jago di Asia? Irak kuat di Asia, Iran ikut Piala Teluk nggak ya? Uni Emirat Arab, Qatar, Yordan. Nah, itu di Piala Teluk mereka sering juga tuh bertanding ikut turnamen itu tuh kan. Terakhir kalau salah juaranya Irak ya, 2025 tuh jadi juara Piala Teluk. Nah, di zona kita ini Asia Tenggara, ya Piala AFF lah yang bergengsi. Jadi menurut gua sih pelatih nanti siapapun mengganti coach Patrick Kluivert, hukumnya wajib untuk meraih trofi Piala AFF 2026. Tadi ada 2 alasan tuh gua kemukakan ya kan. Yang ketiga, kenapa kita kudu banget nih pelatih baru Indonesia untuk meraih trofi Piala AFF tahun depan 2026, karena biar pendukung timnas Indonesia ini ada pelipur laranya lah ya kan. Di Piala Dunia 2026 di kualifikasi kita udah gagal total, karena yang ada tiket udah masuk ke round keempat, kita KO di round keempat sama Arab kalah 3-2, sama Irak kalah 1-0. Nah, Piala AFF ini bisa jadi pelipur lara
untuk pendukung timnas Indonesia biar happy ya. Nama sepak bola, cara ngepin pendukung gimana selain ngeraih kemenangan, main bagus ya, kasih trofi. Pasti pendukung seneng apapun grade dari turnamen ataupun piala yang diraih sama suatu tim. Mau apapun juga ya, namanya piala is piala. Ronaldo juga bersama timnya Al Nassr sampai saat ini belum pernah jadi juara tuh, belum pernah dapat trofi di Liga Arab Saudi, Saudi Pro League. Sedih Ronaldo, pasti sedih lah, karena di klub-klub sebelumnya dia udah sering dapetin piala-piala lainnya, Liga udah, Serie A udah, UCL udah bosen, Piala Eropa pernah, ya apapun trofinya, CR7-nya setelah CR7, ya dia nggak ngeliat, nggak dipilah-pilah sama dia tuh. Kalau trofi is trofi, suatu kebanggaan bagi pemain, apalagi Indonesia nih yang ada di region Southeast Asian ataupun Asia Tenggara, ini kudu banget nih meraih Piala AFF tahun 2026. Makanya tantangan pelatih Indonesia yang nanti yang baru cukup berat nih menurut gue ya. Selain harus bawa Indonesia ke Piala Asia, sebelum ke situ berjaya di Piala Asia 2027, sebelum itu pemanasan adalah Piala AFF. Nah, kalau di 2026 Piala AFF dapat trofi, jadi juara, ini bakal naikin moral bertanding, mental bertanding skuad timnas Indonesia. Gue yakin banget tuh, optimis banget gue tuh kayak gitu tuh. Kalau kita jadi juara di Piala AFF kan Juli tuh 2026 selesai, kalau salah kalau nggak akhir Juli apa awal Agustus gitu kan. Nah, kalau kita jadi juara, habis itu kurang lebih 5-6 bulan, setengah tahun kita bakal tanding di Piala Asia tuh yang rencana digelar bulan Januari atau Februari gitu, yang bakal dilangsungkan di mana, di Qatar atau Arab Saudi itu. Nah, itu jadi menurut gua kenapa pelatih baru Indonesia ini mesti banget, kudu banget ngeraih trofi Piala AFF 2026. Itu alasan tadi, ada 3 alasan yang gua sampein. Gimana menurut netizen? Setuju nggak? Ya kalau setuju atau nggak setuju, silahkan tulis di kolom komentar pendapat kalian. Bebas aja, mau pendapat apapun silakan aja. Yang penting mah dukung terus kemajuan sepak bola tanah air. Entah itu timnasnya, liganya, Liga Putra, Liga Putri, dan pembinaan usia dininya harus makin mantep, makin harus cepet nih, harus satset nih. Pembinaan usia dininya harus benar-benar harus digenjot abis biar nanti kualitas timnas Indonesia nih semakin tahun semakin berkembang, semakin maju, dan kita bisa bersaing di Asia. Kita bisa bersaing bersama Jepang, bersama Australia, bersama Arab Saudi. Kita udah bisa bersaing di tiap musim ataupun di setiap turnamen yang diikutin. Thank you lagi, ketemu lagi bersama gue Irwancan di konten Pundit Awan berikutnya. Salam olah bola.